Halo teman-teman, kalian ingat gak sih kalau kemarin aku sempat ke kampus sambil bawa burung? Pasti kalian nanya kenapa aku sampai dibawa ke kampus? Ya karena ini kelasnya lumayan lama dan aku gak tega ninggalin mereka semua sendirian di apartemen. Kalian pasti bingung kan gimana caranya bisa bawa burung segede ini ke dalam ruangan kelas? Sebenarnya ini tuh gak boleh ya teman-teman, tidak untuk ditiru. Cuma karena dosen-dosen di sini udah kenal sama aku, jadinya ya gak ada masalah gitu. Toh aku juga bisa bertanggung jawab sama burung-burung yang aku bawa ini. Dia nggak pup sembarangan, nggak berisik, dan juga nggak mengganggu kelas. Kalian lihat aja burung-burung yang aku bawa ke kelas kayak gini tuh nggak ada yang rusuh, semuanya pada anteng. Dan kali ini aku mau free fly di kampus bawa Loki. Kenapa aku nggak bawa Una lagi ya? Kalau free fly di kampus kayaknya kurang luas sih buat Una. Terus resiko-resiko juga, takutnya dia pulang ke apartemen karena emang deket banget lokasi kampus aku sama apartemen. Ini aku udah sampai kampus, sekarang aku mau menuju danau buat tes spot free fly Loki. Ini benar-benar pertama kalinya ya aku bawa Loki ke sini. Kalau kemarin-kemarin Una udah sering sih aku bawa ke sini, cuma nggak aku terbangin. Kalau dari spot kayaknya seukuran San Konur cukup luas ya. Dan ini ada adik-adik tingkat aku, dia lagi praktikum gitu. Tolong maafkan seniormu ini ya, bukannya ngebantuin praktikum malah main burung. Yaudah langsung aja kita tes lempar si Loki. Untuk pengetesan pertama kita coba di tempat yang luas dulu. Dan ternyata di tempat luas ini aman. Tapi banyak walet ya yang agak rusuh. Ini adalah musuh alami para pecinta free fly. Karena biasanya walet ini bakal nyerang secara berkelompok burung-burung asing yang ada di lokasinya. Ini benar-benar tidak untuk ditiru buat para pemula, apalagi burungnya yang tidak terlatih. Biasanya burung pasti panik kalau dikejar walet. Dan itu beresiko banget. Kalau si burung kaget atau panik, dia bisa aja hilang dan gak balik. Ini aja Loki masih agak panik-panik gitu. Jadi kalau kalian mau ngelatih free fly di tempat-tempat ekstrim kayak gini, pastiin karakter burungnya bagus, bondingnya bagus, dan juga mentalnya bagus ya. Karena free fly di tempat ekstrim kayak gini tuh resikonya banyak. Bisa kalian lihat sendiri walet-waletnya, serem banget tau. Walet-walet liar kayak gini tuh berbahaya karena dia berani nyamber burung-burung yang lagi free fly. Pastinya burung kalau udah lagi asik-asik free fly tiba-tiba disamber dari belakang sama walet, pasti panik kan, karena itu adalah sebuah ancaman. Kalau satu atau dua mungkin masih oke lah, burungnya gak terlalu panik. Tapi kalau yang nyamber puluhan atau bahkan ratusan, nih kalian lihat sendiri aja. Bahkan di tempat yang seramai orang ini, si walet tetap berani nyamber Loki. Aku gak nyangka sih kalau waletnya bakal seberani ini. Selama ini juga Loki free fly di sawah yang ada walet aman-aman aja. Karena biasanya kalau gak deket-deket banget sama daerah kekuasaannya atau sarangnya, si walet tuh gak bakal agresif. Tapi walet di sini kenapa agresif banget ya? Ada sarangnya juga enggak. Si Loki kan gak mau ganggu, cuma numpang terbang doang. Kenapa ini waletnya kayak heboh banget yang mau ngejar? Bahkan Loki lewat depan muka aku aja disamber loh sama waletnya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini walet jenis apa? Karena barbar banget, biasanya nggak sebarbar ini loh. Di sini sebenarnya aku ngeliat Loki dalam keadaan panik karena waletnya yang ngejar tuh makin banyak dan makin brutal. Cara manuver waletnya juga kayak pesawat tempur, lincah banget. Tapi tenang aja, Loki lebih lincah ternyata teman-teman. Loki bisa menghindari semua serangan dari walet-walet itu dan juga mentalnya masih bagus karena dia berani balik kepada ownernya di sela-sela keramaian walet menyerang dan juga keramaian mahasiswa lain. Loki ini usianya masih 6 bulan ya teman-teman, tapi emang karakternya dapatnya bagus dan juga pelatihannya tepat. Tapi ini pas aku pindah posisi free fly di sisi lain danau, Loki mulai kelihatan panik, dia selalu ngeliatin ke atas. Pas aku cek ternyata ada satu walet yang gede banget dan dia kayaknya mengkoordinasi walet-walet yang lain. Kayaknya ini adalah pemimpin dari walet-walet yang lain karena semenjak walet yang besar ini datang, pergerakan waletnya tuh jadi makin berani. Bahkan Loki sempat ditabrak sama salah satu walet. Di sini aku coba panggil Loki karena dia udah kelihatan panik banget dan dia tetap nggak mau balik, dia masih mau berusaha terbang lagi. Kalian lihat aja dari terbangnya tadi, dia kayak kebingungan muter-muter di dekat pohon karena dia berusaha landing tapi masih agak ragu karena takut ditabrak walet lagi. Bener aja, Loki berusaha ditabrak sama walet lagi. Udah kayak predator banget ya walet-walet ini. Jangan-jangan walet ini adalah halap-halap mini. Jujur ini pertama kalinya aku ngelihat Loki sepanik ini dan bahkan dia digiring ke arah pepohonan sama walet-waletnya. Aku suruh landing juga si Loki masih agak ragu dan dia muter-muter gak jelas. Tapi akhirnya Loki landing juga dan aku gak lanjut free fly karena itu udah bahaya banget. Jadi aku cuma ngasih makan ikan. Loki juga aku ajakin ngeliatin ikan-ikan karena ngeliatin ikan di danau ini tuh tenang banget. Bener-bener kayak kita gak punya beban lagi kalau udah ngeliatin ikan-ikan berenang. Kayaknya cukup segitu dulu untuk cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya.
Kalian juga boleh tulis di kolom komentar mau kita buatin konten tentang apa lagi. Nanti bakal kita buatin satu persatu.